Bun, and welcome back to my channel. Selamat datang kembali di reading vlog aku. Di video reading vlog kali ini, aku akan membaca novel Confessions karya Minato Kanae. Aku sudah membaca sebanyak 2 bab, 126 halaman. Nah, untuk Confessions ini, garis besar ceritanya itu menceritakan tentang seorang guru SMP bernama Moriguchi Yuko yang memiliki anak berusia 4 tahun. Nah, suatu ketika Moriguchi Yuko ini mendapati bahwa anaknya itu ditemukan tewas di kolam di sekolah tempat dia mengajar. Tetapi Moriguchi Yuko ini tidak mempercayai bahwa kematian anaknya itu disebabkan oleh sebuah kecelakaan yang mana anaknya itu secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kolam tersebut. Melainkan Moriguchi Yuko ini meyakini bahwa anaknya itu dibunuh oleh 2 orang siswa di dalam kelasnya mengajar. Ternyata novel ini itu dibagi menjadi 5 bab, dan setiap babnya itu mengambil sudut pandang tiap tokoh-tokoh penting di dalamnya. Dan setelah aku membaca 2 bab dari buku ini, oh my god, aku dibuat geleng-geleng. Gak menyangka dan gak habis pikir dengan jalan pikiran tiap tokohnya di sini. Ini tuh bener-bener mind blowing banget. Aku belum pernah nemu cerita kayak gini. Pantesan ya, orang-orang tuh banyak menggembar-gemborkan novel Confessions ini sebagai novel yang katanya sakit banget, karena emang sejauh aku membaca 2 bab ini udah langsung bisa menyimpulkan bahwa tokoh-tokohnya itu emang beneran sakit gitu loh. Dan akhirnya aku mengetahui kenapa orang-orang itu bilang hati-hati kalau baca novel ini, nanti kalian trauma sama susu. Akhirnya aku mengetahui alasan mereka bisa memberikan statement seperti itu, karena emang oh my god, nggak nyangka, nggak habis pikir, ini mind blowing dan ya super sakit banget. Tapi di samping itu, aku suka banget bagaimana cara Minato Kanae ini memaparkan cerita. Kita akhirnya juga mengetahui kan bagaimana isi kepala dari tiap-tiap tokohnya, dan itu benar-benar di luar Nurul, nggak habis pikir. Oke, sekarang ini aku mau lanjutin untuk baca lagi novelnya, dan akan segera aku update. It's time for update reading progress novel Confessions. By the way, aku sudah membaca 2 bab lagi, alias aku sudah sampai akhir bab keempat halaman 230. Dan lagi-lagi aku kembali dibikin terbengong-bengong, geleng-geleng kepala dengan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam 2 bab yang sudah aku baca tadi. Ini gila banget sih menurut aku. Heran juga karena tokoh-tokoh di dalam sini itu kan bisa dibilang ada anak SMP ya. Dan menurut aku anak SMP itu pemikirannya bahkan belum matang gitu loh. Tapi kenapa di sini mereka itu pemikirannya jauh kayak melampaui pikiran orang dewasa, yang bahkan mungkin orang dewasa itu belum tentu memikirkan hal-hal seperti itu. Definisi menurut aku bener-bener novel sakit banget. Ini sensasi yang akan teman-teman dapat ketika baca novel Confessions. Rasa nggak percaya, heran, gak habis pikir, tidak bisa berkata-kata yang jelas. Karena menurut aku di sini itu tokoh-tokohnya benar-benar sakit banget sih, gils. Meskipun memang ya
ya ada alasan-alasan dari mereka yang bisa dibilang masuk akal gitu loh, tapi ya nggak gitu juga konsepnya, ngerti kan? You know what I mean? Terus ini juga masih ada sekitar 70 halaman lagi, dan kayaknya aku bakalan selesaiin juga hari ini supaya aku bisa langsung kasih updatean terakhir dan juga final thoughts aku tentang buku ini. Akhirnya aku sudah menyelesaikan novel Confessions ini, dan jujur endingnya nggak nyangka sama sekali. Awalnya ketika aku membaca satu bab terakhir, di sini aku seperti melihat wah sudah ada kewarasan ini dalam bukunya. Tapi setelah membaca paragraf terakhirnya, udahlah, aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Ini novel tuh gila, sakit, beneran sakit, tapi bagus. Gimana dong? Oke, let's move on. Aku akan kasih tahu final thoughts aku setelah membaca novel ini. Tapi sebelumnya aku akan menjabarkan kembali garis besar ceritanya. Jadi untuk novel Confessions ini menceritakan tentang seorang guru SMP bernama Moriguchi Yuko yang anaknya itu ditemukan tewas di kolam renang sekolah tempat dia mengajar. Nah, si Moriguchi Yuko ini yakin bahwa anaknya itu meninggal karena dibunuh oleh 2 orang siswa dari kelas dia mengajar. Dari situ mungkin kalau kita biasa baca novel-novel misteri, pasti pikiran kita akan berpikir bahwa wah, di novel ini kita akan diajak nih untuk mencari tahu siapa pembunuh dari anak si guru SMP itu. Tapi ternyata tidak, karena di novel ini justru kita akan disuguhkan dengan berbagai sudut pandang dari setiap tokoh penting di dalamnya. Dan di situ kita akan dikasih tahu bagaimana setiap tokoh itu berpikir, kemudian hal-hal apa yang akan dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Dan di sini tuh uniknya Minato Kanai ini berhasil membangun suasana dan juga pemikiran dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sini itu dengan baik, sehingga rasanya tuh kayak real gitu loh ketika baca. Dan di sini kita benar-benar dikasih lihat sisi gelap dari masing-masing tokohnya. And that is turning to be crazy. Gila banget sih. Aku tidak bisa berword dengan novel ini. Pantesan ya orang-orang itu pada suka banget sama novel ini dan kasih rating tinggi karena emang sebagus itu. Pertama, jalan ceritanya yang unik, pemaparan ceritanya yang unik juga, tapi narasinya tuh enak untuk diikuti, ngalir gitu. Dan entah kenapa Minato Kanai ini punya kekuatan dalam narasinya sehingga pembaca ini nggak pengen berhenti baca gitu loh. Rasanya itu setiap bab yang dia sajikan memberikan rasa penasaran bagi pembaca untuk mengetahui ini bakal ada apa lagi nih yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh gila di dalamnya. Dan mungkin kayaknya ini adalah progres baca novel yang paling cepat sejauh ini, karena bener-bener bacanya tuh aku kayak nggak bisa berhenti gitu loh guys. Kayak pengen buru-buru tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada akhirnya gitu. Apakah pelakunya itu akan mendapatkan hukuman setimpal? Bagaimana kondisi korban? Itulah kita akan dipermainkan dalam novel ini. Sumpah ya, aku nggak tahu lagi mau bilang novel
ini bagaimana lagi, karena menurut aku ini novel perfect sih, bagus banget. Oke. Oh ya, satu lagi yang menurut aku menarik dari novel Confessions ini itu adalah bagaimana ketika setiap karakter itu memberikan opininya, meskipun memang ketika kita telaah lagi tuh kayak, masa iya ada orang tokoh karakter SMP yang sudah memiliki pemikiran sedip itu, tapi apa yang tokoh-tokoh itu sampaikan tuh kayak banyak yang sesuai gitu loh dengan apa yang ada di kehidupan kita. Sampai ini aku ada beberapa tandain juga. Mungkin aku akan kasih lihat salah satu dari beberapa kutipan yang jadi favorit aku dan jadi perhatian aku juga. Wait ya. Nah, ini. Ada di halaman 106. Sensei beberapa kali menggunakan kata moral dalam cerita Sensei, bukan? Kalau begitu, bagaimanakah moralitas Sensei yang berkali-kali menyebut kata moral tersebut? Gila sih. Ini kalau misalnya dibahas, diulik lebih dalam lagi bisa sih. Aku heran, ini kan yang ngucapin kan anak SMP ya. Kok bisa dia itu sudah sekritis itu? Kayaknya dulu aku SMP itu pemikirannya enggak yang sebegitu dalamnya. Cuman aku ya cukup appreciate banget sih sama penulis yang berhasil bikin apa ya, karakter-karakter unik, menarik, dan apa yang mereka sampaikan itu ngena ke pembaca. Selain itu, dari sini meskipun kita dibuat terbengong-bengong, nggak habis pikir, cuma banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil juga dari novel ini. Nggak ada alasan untuk aku nggak kasih ini novel 5 bintang. Definitely, it's easy 5 stars for me. Dan habis baca novel ini tuh, aku punya impresi yang baik dengan tulisan-tulisan Minato Kanae. Aku penasaran untuk baca karya-karya beliau yang lain. Coba teman-teman bisa dong kasih aku saran, kira-kira buku Minato Kanae mana yang wajib banget untuk aku baca setelah novel Confessions ini? Please comment di bawah. And I think that's all for today's reading vlog. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. And kalau teman-teman punya request, jangan ragu-ragu untuk tinggalkan komen kalian di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.